Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, anggota kelompok kami adalah 1. Muhammad Yuda, 2. Muhammad Fikri Nuratia, 3. Ahmad Syafi'i, dan 4. Bulan Aprilia. Dipersilakan. Ya, sebelumnya kita di sini akan mempresentasikan tentang bioikat yang dimana bioikat sendiri adalah aplikasi untuk memanajemen sebuah data. Nanti pada bioikat sendiri kita menggunakan NetBeans yang akan dikoneksikan dengan localhost exam. Sebelumnya proyek kami di sini adalah proyek dari Pak Rudi Kurniawan dan kami membuat PowerPoint sebisa kami untuk mempresentasikan hasil kerja dari Pak Rudi Kurniawan yang akan kami sampaikan secara rinci ataupun sesuai dengan pengetahuan kami yang telah kami dapatkan selama proses pembelajaran. Konfig Java. Dalam konfig Java terdapat kelas konfig yang mempunyai satu metode dan fungsi metode pada baris 25 sampai baris ke-35. Dalam gambar terdapat lampu merah yang diklik kemudian akan mengambil java.sql pada baris 8 sampai baris 10. Kemudian ini untuk keterangan dari kelas config. Di sini terdapat public kelas config yang berarti itu adalah kelas config. Dalam kelas config sendiri itu ada private static connection MySQL config, di mana private static connection MySQL config itu digunakan untuk mengoneksikan MySQL yang ada pada kelas config. Kemudian dalam kelas config terdapat metode try dan fungsi metode. Di sini try beristilah ataupun sebagai metode, sedangkan fungsi metode di baris bawahnya yaitu string URL. String URL di sini terdapat tanda petik 2. Itu ada JDBC MySQL, di mana itu adalah data atau data yang terdapat pada library nanti akan ditampilkan. Kemudian kita koneksikan URL ke localhost dengan kode 3306 dan di sini yang paling penting adalah database yang kita buat adalah bernama db_data siswa. Apabila di dalam db_data siswa terjadi kesalahan penulisan, maka data yang ada pada localhost exam tidak dapat terkoneksikan ke dalam NetBeans ataupun terjadi error di dalamnya. Kemudian terdapat string user, di mana string user itu terdapat tanda petik 2. Root itu berarti user database ataupun nama dari user database tersebut. Pada akhirnya nanti ketika root dijalankan akan memunculkan nama-nama yang telah tersimpan dalam database PHP Marketing Localhost Exam. Nah, kemudian pada string pass atau string password itu cuma tanda petik 2 berarti kosong, di mana password itu bisa diisi oleh user bebas ataupun ya terserah bisa mengisi password apa ataupun tidak ada password. Kemudian di sini ada catch itu satu kesatuan dari try, di mana kita ketika menuliskan metode dari try otomatis nanti akan muncul metode dari catch. Fungsi metode catch sendiri adalah untuk menampilkan perintah koneksi gagal apabila nanti terdapat kesalahan pada saat menginput data. Kemudian ada metode return, di mana metode return ini akan mengembalikan data kepada MySQL
config. Sudah. Next, lembar selanjutnya. Project card. Gambar tersebut menunjukkan langkah-langkah membuat form card Java, form login card Java, project card Java, dan config Java. Ya, pada project card ini nanti pada saat membuat kelas config digunakan kelas config nanti digunakan klik kanan pada source spec bawahnya ada new, terus kita pilih yang Java class, di mana ini digunakan untuk membuat kelas config tadi. Nah, kemudian di sini ada new frame from, di mana ini nanti digunakan untuk membuat layout dari NetBeans itu sendiri. Pada saat di run nanti frame from akan memunculkan sebuah gambar yang telah kita desain pada lembar layout frame from. Next, lembar selanjutnya. Library menunjukkan langkah-langkah menambahkan MySQL JDBC driver. Pada library kita ini digunakan untuk langkah-langkah menambahkan JDBC driver, di mana ini nanti digunakan pada string URL. Nah, setelah MySQL BC driver kita buat, baru kita bisa koneksikan ke dalam config Java tadi. Ini langkah-langkahnya untuk membuat. Kita klik kanan pada library, kemudian klik kanan pada library, kemudian ada delivery dan pilih yang MySQL JDB driver MySQL. Ya, next, nomor selanjutnya. Layout of UI card. Dalam tampilan desain pada NetBeans, 1. Terdapat komponen JTextile, 2. Komponen JPattern, dan 3. Ada komponen JTabel. Ya, di sini kita melihat tampilan layout. Yang pertama, pada layout terdapat JTextile, di mana JTextile itu bagian ini. Ini yang dinamakan komponen JTextile. Kemudian ada JPattern. JPattern ditunjukkan oleh tambah, edit, hapus, dan clear. Dan terakhir ada JTabel. JTabel ditunjukkan oleh tabel nomor, list, nama, jurusan, alamat, dan full. Ini untuk layout sendiri kita bisa menambahkan rebut ke kanan. Nah, pada tampilan Padlet, di sini kita tinggal menambahkan label, masukkan ke dalam layout, nanti kita atur tata letak secara manual. Kemudian kita tambahkan button dan nanti bisa diatur secara manual. Begitu juga pada saat menambahkan label. Next, gambar selanjutnya. Ya, di sini adalah terjerat otomatis, di mana ketika turun ke bawah, di mana kita menambahkan JPattern, JTabel maupun JTextile, nanti akan terjerat otomatis pada source di codingan NetBeans, di mana di situ private Java string JPattern, JPattern 1, 2, dan sampai 4, karena kita menambahkan JPattern sampai 4. Kemudian ada lagi
C-label 1 sampai 6. Kemudian ada juga C-text field 1 sampai 5. Jadi pada bagian ini kita tidak perlu mengcoding secara manual, tapi sudah tergenerate secara otomatis. Dan ini nantinya digunakan untuk membuat fungsi metode pada masing-masing button, baik J-button, J-tabel ataupun J-text field. Next. Aktivasi komponen desain. Mengaktifkan komponen dengan cara klik kanan pada komponen yang diinginkan. Kemudian pilih menu event, lanjut action dan action performance. Ya, pada bagian ini atau komponen desain, setelah kita menambahkan button-button tersebut, button-button ini belum berfungsi ataupun masih ruang kosong ataupun masih nama saja, tapi belum ada fungsi dari button tersebut. Nah, untuk aktivasi button, kita klik kanan pada button yang diinginkan, kemudian kita event, kemudian pilih action dan action frame. Nah, di sini adalah pembelajaran dari PDO tersebut. PDO adalah penggunaan relasi objek di mana kita bisa mengaktifkan button-button tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Next, gambar selanjutnya. Short action performance. Dalam J-button 1 terdapat 3 metode dan fungsi metode pada baris 222 sampai baris 236. Pada J-button 4 hanya terdeklarasi 1 metode. Dalam J-button 3 terdapat 3 metode dan fungsi metode pada baris 248 sampai baris ke 256. Dalam J-button kedua terdapat 3 metode dan fungsi metode pada baris 265 sampai 278. Nah, ini pada J-button 1 action performance kita menggunakan 3 metode, di mana metode tersebut yang pertama metode try, kemudian metode load tabel dan metode kosong. Nah, di sini ada kode SQL. Perintah dari J-button 1 action perform adalah insert into pb underscore siswa values, di mana nanti kita akan menambahkan data pada J-button, di mana kegunaan dari J-button 1 action perform adalah untuk insert itu menambahkan data ke dalam pb underscore siswa. Adapun format datanya itu sesuai yang telah terdeklarasi pada metode try tersebut. Kemudian ada metode load tabel dan juga metode kosong. Nah, ini keterangan metode load tabel dan juga metode kosong nanti akan diberikan di lembar selanjutnya. Ini untuk keterangan metode kosong dan metode load tabel. Nah, ini terdapat metode private void load tabel, jadwal model ini gagal, di mana load tabel sendiri akan menampilkan model no list nama jurusan alamat dan pun. Nanti formatnya menggunakan metode try menambahkan string SQL select ini tanda kali bintang from pb underscore siswa, di mana select itu berfungsi untuk
memilih dan bintang berarti record from dari TB_siswa. Jadi kita memilih data pada TB_siswa dan merecord data tersebut. Kemudian di sini ada private void kosong, di mana format dari private void kosong adalah nul semua. Jadi apabila kita aktifkan metode kosong, maka pada di option button yang kita masukkan metode kosong, apabila diklik itu akan mengosongkan data tersebut. Next, membahas selanjutnya. Nah, di sini adalah gambar pengaplikasian dari masing-masing button. Gambar yang pertama. Nah, ini ketika proyeknya jadi, maka ketika proyek run di sini tidak ada error sedikitpun atau tulisan yang berwarna merah, dan di layoutnya itu seperti itu sesuai pada layout di NetBeans yang telah kita buat. Gambar kedua. Nah, gambar kedua kita akan mencoba mengoperasikan metode tambah. Nah, kita input data pada itu yang ini kos 671 dengan nama Wulan, tulisan SPL, alamat Kebumen, dan nomor HP siswa yang tertera. Nah, pada tabel yang di gambar pertama, gambar yang atas itu belum ada nama Wulan. Nah, kemudian kita klik tambah, kita klik button tambah. Nah, di sini sudah ada nama Wulan sesuai dengan format yang kita tuliskan di atas. Itu fungsi dari button tambah. Kemudian gambar ketiga kita akan ini contoh menggunakan button edit, di mana button exam yang telah kita buat dan string password kita isi kosong karena tidak ada password untuk stage perintah koneksi gagal catch message. Di sini akan menampilkan kode program yang nantinya ketika dijalankan akan menampilkan koneksi gagal apabila data yang diinputkan tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ismail Hadik dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa keunggulan dari UI CRAD yang kalian buat? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya jawab pertanyaan dari Mas Ismail. Jadi keunggulan dari tanpa error. Ya, terima kasih. Menambahi sedikit keunggulan dari proyek kami, kenapa kami menggunakan NetBeans? Sebenarnya ketika kita menggunakan localhost exam PHP MyAdmin itu sudah bisa membuat seperti ini. Tapi di dalam PHP MyAdmin itu kita menuliskan kode program ataupun sintaks secara manual. Sedangkan kalau di NetBeans kita ketik metode try, itu nanti jajarannya try ataupun turunan dari try itu sudah masuk, dan di NetBeans sendiri itu sudah merecord secara otomatis, di mana kita masukkan satu fungsi program ataupun satu kelas ataupun satu variabel. Ketika kita cari variabel tersebut itu bisa langsung muncul, dan apabila menggunakan NetBeans sendiri itu lebih memudahkan menurut kami daripada penggunaan aplikasi-aplikasi yang lain.
Dan juga untuk penanganan error pada aplikasi Netbeans itu sangatlah mudah. Apabila kita runkan, otomatis akan ada panduan di bawahnya yang menerangkan baris mana yang error dan harus bagaimana cara menanganinya. Perkenalkan, saya Yati Afiani dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, coba jelaskan kode program untuk memanggil database dari PHP MyAdmin melalui exam. Terima kasih. Ya, kode untuk memanggil data pada PHP MyAdmin menangani Islam. Nah, ini sudah ada string URL, itu merupakan koneksi antara exam localhost PHP MyAdmin dan juga Netbeans sendiri, di mana localhost CDBC MySQL itu yang sudah ada pada library, sedangkan untuk mengetikkan localhost pada exam menggunakan ini localhost /23306. Di sini kita string URL. Kenapa di situ string URL? Karena ini untuk memanggil URL ataupun istilahnya link yang telah kita buat ataupun data yang telah kita buat di selain Netbeans tersebut. Mungkin itu yang saya tahu. Ya. Nah, sesi pertanyaan telah selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya dari kelompok kami minta maaf. Apabila ada kesalahan, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.